Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Ustadz Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa kita akan membahas tafsir Al-Quran bersama para guru-guru kita dan akan membahas tema tausiah tentang sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tafsir serta tausiah akan dibahas oleh guru kita. Di antara yang pertama Al-Habib Muhammad Syahab, yang kedua Ustadz Randy Tanjung, yang ketiga Ning Imas Liberirboyo. Mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa memberikan ilmu buat kita semua. Selain itu nanti kita akan ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan lupa para pemirsa untuk menyiapkan Al-Qur'annya. Hari ini alhamdulillah Cahaya Hati Indonesia berada di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Center. Assalamualaikum. Kaifahalukum ikhwan? Masya Allah, sehat semua ya? Masih semangat? Seger? Udah makan apa belum? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah generasi masa depan. Ini adalah generasi penerus bangsa. Ini adalah generasi penerus agama yang insya Allah mereka akan membanggakan kepada seluruh orang tuanya. Amin ya Rabbal. Tak lupa saya juga mengingatkan kepada para pemirsa dan para hadirin yang hadir untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya Rabbal. Sebelum kita berbincang dengan para guru-guru kita, alangkah enaknya mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Penjaga SDN Loji Wetan, Solo, Jawa Tengah, Samin membawa uangnya yang rusak dimakan rayap ke Bank Indonesia perwakilan Solo untuk ditukarkan dengan yang baru. Uang Samin yang rusak pun diperiksa oleh petugas. Bank Indonesia bisa mengganti uang yang rusak akibat dimakan rayap asal memenuhi persyaratan. Penggantian uang kertas yang rusak diberikan apabila fisik uang yang tersisa lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya dan tanda keaslian uang juga masih dapat dikenali. Syarat itu diberlakukan Bank Indonesia Solo sebagai upaya antisipasi jika ada uang sengaja dipotong-potong sehingga ada double claim apakah benar uang yang rusak nominalnya 100 juta rupiah. Syarat itu diberlakukan Bank Indonesia Solo sebagai upaya antisipasi jika ada uang sengaja dipotong-potong sehingga ada double claim apakah benar uang yang rusak nominalnya 50 juta rupiah. Selain itu, syarat tersebut diberlakukan untuk memastikan nominal jumlah uang yang rusak dan diganti dengan baru. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Nugroho Joko Prastowo, kejadian ini bisa jadi pelajaran untuk menyimpan uang di tempat yang aman, yakni di bank. Ini kan 2,5 tahun, gitu loh, terlalu lama. Kalau celengan kan sementara, terus kemudian ketika udah banyak disetor. Nah sekarang kan zamannya zaman digital, ya harus disimpan di bank, transaksinya pakai ini, transfer, belanja-belanja dapat bunga enak. Sebelumnya, seorang penjaga sekolah dasar Loji Wetan, Kota Solo, Jawa Tengah, Samin, harus menelan pil pahit ketika uang tabungannya senilai 50 juta rupiah habis dimakan rayap. Uang yang ditabung dalam celengan plastik ini akan digunakan Samin dan istrinya untuk mendaftar ibadah haji. Untuk mengisi tabungannya itu, Samin menyisihkan gaji, sementara sang istri menyisihkan keuntungan dari berjualan di kantin sekolah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, niat baik harus kita lakukan dengan cara yang baik. Masya Allah, ini berita yang mudah-mudahan informasi yang tentu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan petunjuk, kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan sharing daripada guru-guru kita. Terlebih saya kepada Habibana Muhammad Syahab. Guru, bagaimana menyikapi tayangan yang viral berikut tadi? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Kalau tadi kita lihat bagaimana ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Ini ujian, ini namanya masalah. Ada seseorang ditanya oleh seorang imam. Ketika ditanya oleh seorang imam itu mengatakan kepada murid-muridnya, beliau katakan, kira-kira kapan manusia itu selesai daripada masalah? Kalau semuanya tidak kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jadi tidak sabar. Tadi kan mungkin menurut yang punya uang tadi dalam keadaan yang mungkin ekonomi di bawah, berat bukan tidak berat. Kita pun mungkin gampang untuk menasihati, tidak gampang untuk menjalani. Tapi setidaknya di sini ada yang namanya saling menasihati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua orang itu punya masalah, cuman berbeda saja bagaimana bentuknya. Maka seorang imam ini ditanya, wakil katanya ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanyakan, wahai imam itu bertanya kapan manusia itu selesai daripada masalah. Ada yang bertanya, oh kalau saya jadi orang yang kaya, masalah saya selesai. Ternyata orang kaya pun punya masalah. Oh saya kalau menjadi guru agama yang sudah hebat, ya sudah punya tempat yang hebat, punya masalah. Semua orang punya masalah. Oh kalau saya jadi orang yang miskin, masalah saya selesai, tetap. Orang itu tetap punya masalah. Kemudian ada yang bertanya lagi, sudah kalau begitu saya mati saja. Orang kalau mati selesai daripada masalah. Maka seorang imam itu mengatakan mati pun ada masalah. Pertanyaan daripada mungkar wa nakir. Mempertanyakan semua, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di dunia. Lantas kata Imam Ahmad bin Hanbal, kapan manusia tersebut selesai daripada masalah? Idza dakhalal jannah. Keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masuk surga, maka selesai daripada dia punya masalah. Makanya Abdul Malik bin Abjar, beliau mengatakan ma minan nasi illa mubtala bi'afiyatin liyanzura kaifa syukruhu wa mubtala bibaliyatin liyanzura kaifa sabruhu. Maka kan kita lihat tadi Abdul Malik bin Abjar, beliau mengatakan ma minan nas, tidaklah seorang manusia itu illa mubtala bi'afiyatin, punya dua ujian. Pertama, dia diuji sehat. Orang diuji sehat, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dilihat apa dia ketika diuji sehat, diuji kaya, diuji jadi pemimpin. Liyandura kaifa syukruhu. Untuk di Allah lihat nih, dia bersyukur enggak sama Allah? Masya Allah. Menghormati Allah, menghormati manusia atau tidak? Dia sombong atau tidak ketika punya hal yang besar? Dilihat. Liyandura kaifa syukruhu. Dilihat bagaimana dia sabar. Au mubtala bibaliyatin, atau ketika diuji uangnya hancur. Saya punya guru pernah diuji ini. Saya punya guru Al-Imam. Pernah Habib ya? Ya, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau dulu namanya Masya Allah seorang yang alim, hebat dalam keagamaan, allama. Masya Allah, kalau dapat rezeki dari orang, kalau habis ngajar beliau taruh aja di bawah ranjang itu amplopnya. Taruh aja bawah ranjang. Subhanallah, ketika suatu saat diambil itu uang semua dimakan rayap. Itu uang sudah dimakan rayap. Sudah dia mengatakan sudahlah ini dunia. Oh, Masya Allah. Nah ini dunia. Artinya semua ada hikmah. Walaupun tidak segampang kita yang mengucapkan. Kita doakan mudah-mudahan yang dapat ujian itu diganti lipatan ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin. Istrinya berangkat haji, suaminya berangkat haji dengan sebab dia sabar. Au mubtala bibaliyatin liyandura kaifa sabruhu. Atau diuji dengan suatu musibah, apapun bentuknya musibah. Allah pengen lihat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala pengen lihat sabar itu orang. Bagaimana sabarnya dia atas keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengawali daripada judul tadi, Nabi SAW, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Laisa fauqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan liibadillah. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada sifat manusia paling baik kecuali dia punya dua sifat. Sifat yang pertama,
percaya, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang kedua bersangka baik kepada umat manusia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Masya Allah Habib, luar biasa sekali, sejuk Habib. Saya ke Ustadz Randy Tanjung K. Menyikapi tadi, bagaimana hikmah yang diambil saat seseorang ternyata dia sudah nabung tadi, hampir dimakan rayap semua, tiba-tiba diganti oleh orang yang dia tidak pernah berpikir sebelumnya. Hikmah apa yang kita dapat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Setelah kita melihat tayangan tadi, betapa kita tergugah hati kita. Seorang penjaga sekolah saja bisa berjuang untuk dapat memperjuangkan dirinya bersama keluarganya untuk dapat menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dia sisihkan uang gajinya, dia kumpulkan uangnya dengan harapan ia bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi impian yang begitu sangat luar biasa bagi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjuang begitu sangat mulianya perjuangannya, seorang penjaga sekolah saja mampu untuk menabung, mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah. Apalagi kita yang sekiranya diberikan oleh Allah kelapangan rizki oleh Allah, malu kita kalau seandainya kita tidak mampu untuk menyisihkan uang untuk kita bisa mewujudkan kesempurnaan dalam agama kita, yaitu melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dan ketika perjalanan ia menabung di sana, ia mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Uang tabungannya sebesar 50 juta dimakan oleh rakyat. Dan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala ingin mempercepat dirinya untuk dipanggil untuk segera berangkat haji. Bank Indonesia sudah mengganti 20 juta dan ada juga yang menawarkan untuk umroh gratis dirinya bersama istrinya. Alhamdulillah, berbagai macam pertolongan Allah berdatangan, berbagai macam kemudahan Allah datangkan ketika ia memiliki rasa sabar menerima ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan hikmahnya adalah mungkin salah satunya ketika kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan ini pelajaran bahwa kita harus bisa menabung di tempat yang lebih baik. Maka perjuangan itu untuk tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ia nanti. Allah datangkan orang-orang yang dermawan untuk ia dapat berangkat segera menuju tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Randy atas tanggapannya. Kita ke Ustazah Ning Imas. Ustazah, melihat dari tayangan ini betapa pentingnya kita belajar arti tawakal. Bagaimana cara kita menjadi orang yang tawakal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jika kita menilik mengenai situasi yang menimpa seseorang, kita tahu bahwa ujian Allah itu akan datang kepada siapa saja dari jalan yang tidak terduga-duga pula. Tentu saja semua ujian ini menuntut kesabaran, menuntut kepasrahan kita kepada Tuhan. Supaya kita ini semakin yakin, semakin berharap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari iman itu selain khauf, tapi juga ada yang namanya roja ataupun harapan. Sehingga ujian-ujian yang diberikan oleh Allah itu bagian dari cara Allah supaya supaya manusia lebih menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih menggantungkan segala harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita menilik maqasidus syariah yang dirumuskan oleh Imam Ghazali yang ada 5, salah satunya adalah kita memiliki keharusan sebagai umat muslim untuk hifdzul mal atau menjaga harta yang kita miliki, harta yang dimiliki orang lain. Jadi menjaga hak-haknya setiap muslim. Lalu bagaimana jika peristiwa ini ternyata adalah bentuk dari ketidaksengajaan yang terjadi? Maka hal tersebut memang selayaknya kita ini atau orang yang bersangkutan menuntut haknya jika memang diperkenankan, yaitu untuk meminta ke bank jika memang masih bisa diganti rugi. Tetapi jika kita mau mengambil hikmahnya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukan tidak mungkin bisa memberikan hal-hal yang tidak terduga nantinya setelah ini. Sehingga banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari atas apapun yang terjadi, atas apapun yang menimpa kita. Sehingga menuntut tawakal, menuntut kesabaran itu adalah sebuah pembelajaran atas peristiwa-peristiwa yang kita dapatkan dalam hidup ini. Terima kasih. Masya Allah tabarakallah, terima kasih. Sedikit lagi kepada Habib, boleh ditambahin sedikit apa bedanya antara ujian dan azab? Sedikit saja Habib. Baik, ujian itu artinya bagi orang yang ibadah kepada Allah makin rajin, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan suatu masalah lah atau dia ujian. Dan ketika orang yang memang biasanya untuk bermaksiat, dia biasa maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba punya masalah. Kalau almarhum Zainuddin MZ itu, Kiai Zainuddin MZ bilang, ini sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah, ketika dapat masalah dia berkata, oh ini ujian dari Allah. Kapan ulangannya kan gitu. Artinya dia nggak ibadah, artinya itulah yang dikatakan seperti bukan azab ya. Seperti pengingat buat dia agar dia ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan juga ada orang yang rajin maksiat tapi rezekinya lancar, juga ini ujian, hati-hati, ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah, terima kasih para guru-guru kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu perlu ditempatkan dengan tempat yang sebaik-baiknya sehingga apapun yang kita inginkan betul-betul sesuai dengan menjadi harapan kita semua. Insya Allah setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir dari guru kita Habibana Muhammad Syahab. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.